pemirsa panas zaman. Sebagai negara yang sangat tertutup, Korea Utara pun menerapkan sejumlah aturan ketat yang cukup aneh. Negara yang dibentuk tepat setelah Perang Dunia II ini berpenduduk sekitar 25 juta orang dan telah diperintah 3 pria dari keluarga yang sama sejak 1948. Kim Do-sung adalah pemimpin pertama Korut hingga ia meninggal pada 1994. Kekuasaan lalu beralih ke Kim Jong-II dan Kim Jong-un. Meski pemimpin telah berganti, beberapa aturan aneh Korut tetap tidak berubah seperti larangan mengonsumsi Coca-Cola dan hukuman berat jika melipat koran. Dan berikut adalah 25 aturan ketat Korea Utara yang bikin geleng-geleng kepala yang wajib kamu ketahui. Hukuman 3 generasi salah satu hukuman terberat di Korea Utara. Jika satu orang melakukan kejahatan dan dijebloskan ke penjara, keluarganya juga akan dipenjara bersama dirinya. Aturan ini dipercaya sudah sejak 1980-an untuk menghilangkan benih perkembangan musuh. Akses internet sangat dibatasi. Korea Utara memiliki akses internet, tapi kurang dari 1% populasi yang bisa menggunakannya. Hanya para pemimpin, politik, mahasiswa di universitas elit, dan sangat sedikit lainnya yang bisa mengakses internet. Sebaliknya, penduduk setempat bisa menggunakan internet yang disebut dengan Kwangmyong dengan 1.000 sampai 5.500 situs web di dalamnya, tapi akses ke situs internasional diblokir. Meski penggunaan internet gratis, tapi harga komputer di Korea Utara konon setara dengan gaji 3 bulan di sana. Dilarang meninggalkan Korea Utara tanpa izin. Siapapun yang tinggal di Korea Utara dan ingin berlibur ke luar negeri atau pergi bersama harus mendapat izin dari pemerintah. Tapi itu tidak menghentikan banyak para warganya yang hengkang menuju kamp yang aman di Korea Selatan. Namun, area perbatasan dijaga militer dan dipenuhi ranjau, sehingga hampir mustahil melarikan diri. Orang-orang lainnya coba melarikan diri ke Cina, tetapi siapapun yang tertangkap di sana dianggap sebagai imigran gelap dan segera dideportasi. Kontrol perbatasan yang ketat di Korea Utara membuat warganya sangat sulit meninggalkan negara itu. Siapapun yang tertangkap melakukannya dapat dikirim ke kamp kerja paksa atau bahkan dieksekusi. Agama dan larangan Alkitab. Korea Utara secara resmi mengizinkan kebebasan beragama, tetapi praktiknya sangat berbeda. Faktanya, kepemilikan Alkitab dianggap ilegal karena umat Kristiani tidak benar-benar diterima. Bahkan, siapapun yang mempraktikkan agama Kristen akan ditangkap dan dijebloskan ke kamp kerja paksa. Ideologi resmi bangsa Korea Utara adalah Juche, yang berakar dari Marxisme dan nasionalisme Korea. Dilarang melakukan panggilan telepon internasional. Korea Utara memiliki layanan telepon yang melayani sekitar 3 juta orang, tapi melarang warganya melakukan panggilan telepon ke luar negeri. Siapapun yang ketahuan melanggarnya akan dieksekusi. Contohnya seorang pria pada 2007 yang dihukum mati. Dilarang senyum dan menenggak miras. Pada 8 Juli ditetapkan sebagai Hari Berkabung Nasional untuk mengenang Bapak pendiri Korea Utara Kim Do-sung yang wafat pada 1994. Itu berarti di tanggal 8 Juli setiap tahunnya warga tidak boleh senyum atau berbicara keras karena dianggap tidak sopan kepada mantan petinggi negara. Kegiatan orang-orang juga dibatasi, termasuk konsumsi minuman keras. Dilarang tidur saat rapat. Tertidur saat rapat di Korea Utara bisa berujung masalah besar. Pada 2015, Menteri Pertahanan Korea Utara dieksekusi secara terbuka dengan senjata anti pesawat karena tertidur dalam salah satu acara Kim Jong-un. Harus memilih saat pemilu. Pemilihan umum di Korea Utara dilakukan setiap orang yang berusia 17 tahun ke atas. Namun, kertas suara hanya memiliki satu nama di dalamnya. Warga tidak perlu mencentang kotak atau mengisi apapun, cukup mengambil selembar kertas itu lalu memasukkannya lagi ke kotak suara. Tidak boleh pakai jeans dan tindik dan dilarang memilih pekerjaan. Dilarang memakai jeans atau bertindik di Korea Utara. Kim Jong-un mengenalkan aturan ini pada 2016 untuk menghilangkan pengaruh budaya barat. Penduduk Korut juga tidak memiliki kebebasan memilih pekerjaan,
karena pekerjaan setiap orang sudah dipilihkan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan negara. Turis diikuti kemana-mana. Para wisatawan asing di Korea Utara selalu ditemani oleh pemandu dan petugas. Juga harus mengikuti aturan khusus seperti selalu meminta izin untuk mengambil foto. Wisatawan juga tidak diizinkan menggunakan mata uang nasional dan tidak diperbolehkan mendatangi toko-toko tertentu. Tidak ada kebebasan gaya rambut. Ada mitos bahwa semua pria harus memiliki potongan rambut yang sama dengan Kim Jong-un. Walau pada akhirnya mitos ini tidak terbukti, tetapi memang ada ketentuan khusus dalam memilih gaya rambut di Korea Utara. Pada 2013, pemimpin tertinggi Korea Utara itu menyediakan pilihan gaya rambut bagi penduduk. Ada 18 pilihan bagi wanita dan 10 pilihan bagi pria. Warga lokal tidak bisa memilih tempat tinggal. Pemerintah sudah memutuskan di mana setiap orang menetap berdasarkan kelas sosial. Bahkan seseorang hanya bisa pindah ke ibu kota Pyongyang jika pemerintah mengizinkannya. Jika terjadi kebakaran, foto pemimpin korut wajib diselamatkan. Setiap rumah di Korea Utara harus memajang lukisan pemimpin pendahulu yakni Kim Il-sung dan Kim Jong-il yang merupakan kakak dan ayah Kim Jong-un. Jika terjadi kebakaran di rumah, penduduk setempat wajib menyelamatkan foto-foto itu lebih dulu, bahkan kabarnya juga harus diprioritaskan di atas anggota keluarganya sendiri. Awal tahun ini ada laporan seorang ibu dipenjara karena lebih menyelamatkan anak-anaknya ketimbang potret sang pemimpin. Siaran TV dikendalikan pemerintah. Laporan mengklaim bahwa warga Korea Utara hanya dapat menonton 3 saluran TV yang semuanya dikendalikan pemerintah. Siapapun yang ketahuan menonton siaran asing akan dihukum berat, artinya penduduk setempat mungkin hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang apa yang terjadi di luar Korea Utara. Dilarang melipat koran. Korea Utara menjual surat kabar, tetapi warga dilarang melipatnya. Alasannya adalah gambar-gambar pemimpin terpajang di seluruh koran, sehingga melipatnya dianggap tidak sopan. Wajib membungkuk di hadapan patung Kim Il-sung dan Kim Jong-il. Siapapun yang mengunjungi Pyongyang harus membungkuk di hadapan dua patung mantan petinggi Korea Utara yakni Kim Il-sung dan Kim Jong-il, dan warga lokal dan wisatawan juga harus memberikan bunga sebagai tanda penghormatan. Coca-Cola dan McDonald's dilarang. Hanya 2 negara di dunia ini yang tidak menjual Coca-Cola yaitu Kuba dan Korea Utara, karena keduanya tidak menjalin hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Begitupun dengan McD, tidak ada satupun restorannya yang dibuka di Korea Utara. Selain karena anti budaya barat, kios jajanan jalanan juga sangat populer di sana. Kebanyakan orang Korea Utara tidak tahu kondom. Kim Jong-un melarang negaranya membatasi angka kelahiran karena ingin menciptakan populasi pekerja sosial yang lebih besar. Namun, itu tidak menghentikan orang-orang menyelundupkan kondom ke sana, terutama bagi para pelacur untuk mencegah kehamilan dan penyebaran penyakit seksual, dan kondom dilarang diproduksi atau dijual di Korea Utara. Pemirsa, itu tadi dia aturan-aturan gila di Korea Utara, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada informasi menarik lainnya.